Kalau nanti seandainya 5 tahun atau 6 tahun kamu ini lulus, itu akan menjadi orang langka yang dicari negara. Jadi masyarakat itu sebagian besar masih berpersepsi bahwa nuklir itu bahayalah, gitu, senjata lah, merusak lah, membunuh dan sebagainya. Karena informasi-informasi yang selalu memberondong mereka itu lebih banyak itunya daripada yang manfaat positifnya. Tapi jangan lupa juga bahwa masyarakat ini harus dipahamkan juga tentang risiko. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam di manapun teman-teman berada. Selamat datang di episode ke-12 Bicara Nuklir, dan di episode ini kita kedatangan tamu istimewa banget, yaitu ini pertama kali nih pejabat aktif Batan datang untuk aku ajak ngobrol. Terima kasih dan selamat datang untuk Bapak Eko Madi Parmanto. Beliau adalah Kepala Pusat Diseminasi dan Kemitraan Batan. Ini sebenarnya cocok banget ya buat teman-teman, karena ya salah satu concern yang sering dibicarakan tentang nuklir itu kan tentang kepercayaan masyarakat terhadap nuklir gitu. Jadi tepat banget nih kita undang Pak Eko untuk ngobrol tentang diseminasi dan kemitraan yang udah Batan lakukan. Jadi terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktunya. Baik, sama-sama Mas Un. Iya, terus mungkin langsung aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Kita kan sebenarnya satu alma mater nih Pak, cuma angkatannya beda ini ya, beda zaman ya. Beda zaman. Nah, tapi itu saya penasaran Pak. Kalau saya lihat kan Bapak kan kalau nggak salah kan masuk tahun 81 ya. Ya. Nah itu saya ngelihat kayak angkatan 81 itu bisa dibilang angkatan, kalau saya nganggapnya ya kan angkatan perintis ya. Angkatan perintis dan angkatan kayak yang bisa dibilang emas gitu loh, karena kan di situ ada Pak Lim Peng Hong, Bapak sendiri, Pak Jarot, Pak Yudi gitu. Bisa diceritain Pak Anhar juga yang sekarang jadi kepala Batan. Bisa diceritain nggak sih Pak, dulu kuliah teknik nuklir itu kayak gimana dan kenapa Bapak sendiri mau masuk teknik nuklir dulu itu Pak? Ya. Baik, terima kasih. Bisa saya jawab ya Mas Harun ya? Ya, langsung aja Pak. Terima kasih. Ini selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang di seantero dunia begitu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu junior gitu. Dan ini forum yang langka juga, karena biasanya kan susah nyambung gitu antara yang generasi kolonial sama milenial gitu ya. Tapi ini kita dipertemukan, alhamdulillah. Kalau kita cerita tentang kenapa sih saya tertarik di situ, ini jujur apa tidak jujur ini? Manut kata Bapak. Ya. Saya juga ada alasan jujur dan tidak jujurnya ada Pak. Ya. Kalau jujur sebetulnya saya dulu juga apa ini nuklir ini aneh juga gitu. Pada waktu tahun 1980-an kan sebenarnya eranya waktu itu era kuliah di bisnis ya. Karena ekonomi Indonesia saat itu sedang booming gitu ya. Bahwa orang yang sekolah di ilmu bisnis itu nanti akan jadi manajer-manajer muda, kemudian berdasi gitu kan, bermobil gitu ya, rumahnya bagus. Itu impiannya siapa yang nggak ke situ ya. Tetapi sementara itu juga ada kalau orang-orang tua gitu ya mengharapkan anak-anaknya itu menjadi insinyur, ya nggak? Oh iya. Gitu. Nah makanya karena nuklir itu ada insinyurnya, jadi lulusan nuklir itu kan pasti IR gitu ya. Ada gelar IR-nya ya. Nah itu kebanggaan juga. Jadi ada dua dilematis yang saya hadapi. Kemudian kebetulan saya karena pengen masuk di perguruan tinggi yang bagus ya, ikut-ikut inilah bimbingan tes gitu ya. Mentoring gitu ya. Nah kebetulan kakak-kakak yang mengajar itu orang-orang nuklir, jadi mahasiswa teknologi nuklir. Ya meskipun 1981 itu S1 angkatan pertama, tetapi yang
angkatan sebelumnya kan berangkat dari sarjana muda di MIPA, di elektro, itu kan bisa masuk ke nuklir ya. Iya. Nah, mereka rata-rata sambil kuliah itu nyambi gitu kan, nyambi ngajar gitu. Nah, pada waktu ngajar itu ya obrolannya pasti nggak jauh-jauh dari nuklir gitu kan, karena mereka mahasiswa nuklir. Nah, kemudian di situ ada salah satu atau dua pengajar yang menyampaikan ke kami ini yang muda-muda ini, coba deh nanti kamu ini ngikutin saya gitu kan, untuk kuliah di nuklir. Karena nuklir itu baru akan dikembangkan di Indonesia gitu ya, yang secara besar-besaran. Nah, kalau nanti seandainya 5 tahun atau 6 tahun kamu ini lulus, itu akan menjadi orang langka yang dicari negara, nah, gitu. Nah, begitulah kira-kira sedikit motivasi dari kakak-kakak kelas waktu itu yang kemudian mengarahkan kami ini masuk ke jurusan nuklir. Padahal pilihan saya yang pertama adalah kedokteran gitu ya. Oh, di Jogja juga. Meskipun sudah dapat gambaran itu, pilihan saya yang pertama kedokteran, bukan nuklir ya. Tapi entah kenapa waktu itu kok pilihan ketiganya yang diterima di nuklir itu. Oke, tapi saya intinya tidak menyesal gitu ya. Nah, setelah masuk menjadi mahasiswa, itu konon kabarnya di teknologi nuklir itu grade tertinggi di Gajah Mada gitu. Nah, itu yang sedikit hiburan lah gitu. Oh, ternyata masuk nuklir nggak sia-sia gitu ya. Kira-kira gitu Mas, sedikit aja. Dulu itu kampusnya masih di itu apa ya, di MIPA itu Pak masih ya? Di Grafika. Masih di Jalan Grafika itu di perempatan itu loh, yang ada Mirota kampus itu. Itu namanya Jalan Grafika ya. Oke. Pokoknya inilah ujungnya Jalan Kaliurang bisa lah. Iya, betul. Iya. Ya, tapi jelas ya, karena ini angkatan pertama S1 ya prihatin lah. Di situ gedungnya jepit-jepit lah gitu. Dosennya masih pinjam-pinjam. Oh, bareng-bareng sama itu berarti ya, bareng-bareng sama prodi lain gitu ya Pak ya? Ya pokoknya inilah, karena jurusan baru kan dosen utamanya memang dari Batan, tetapi yang dosen-dosen awal-awal waktu semester 1, 2 itu kan biasanya masih MIPA lah gitu. Iya, matematika dasar gitu-gitu, fisika dasar gitu-gitu. Ya, dasar masih sama lah itu. Lalu tapi menarik lah, intinya menarik. Apa yang bikin menarik Pak tapi Pak ketika Bapak belajar teknik nuklir itu? Kalau dari Bapak pribadi gitu. Ya sebetulnya melalui dosen-dosen itu juga ada gambaran lah bagi kami gitu ya, bahwa nuklir itu kan bukan teknologi, bukan ilmu yang mandiri gitu ya, bukan ilmu yang bisa dipisah dari ilmu yang lain, karena nuklir itu kan sebenarnya kan ilmu advance dari ilmu-ilmu yang lain gitu ya, ilmu fisika lah, ilmu kimia, biologi dan sebagainya, semua itu bisa mendasari pengembangan untuk menjadi ilmu dan teknologi nuklir. Jadi disitulah menariknya. Nah, kemudian lebih menariknya lagi, nuklir ini bisa mempelajari hal-hal yang mustahil lah gitu ya, katanya begitu. Yang nggak kelihatan gitu Pak ya. Jadi hal-hal yang kira-kira tabu misalnya diselesaikan dengan teknologi yang lain, dengan teknologi nuklir itu bisa disolusikan gitu. Misalnya masalah tingkat keakurasian gitu ya. Kemudian misalnya kesehatan itu kan dengan ilmu-ilmu yang konvensional itu kan masih sulit untuk digambarkan gitu ya. Tetapi dengan ilmu nuklir ini, virus yang paling kecil sekalipun, kemudian molekul-molekul yang paling kecil sekalipun itu bisa di-image-kan melalui radiasi. Nah, memang di situ ada ilmu-ilmu elektronika, ilmu-ilmu macam-macam lah, visual gitu ya. Nah, sehingga kombinasi antara ilmu nuklir dengan elektronik, dengan perangkat-perangkat elektronik itu bisa membantu paling tidak misalnya para medis untuk mendiagnosis penyakit yang susah digambarkan dengan menggunakan teknologi. Oke. Itu aja. Ya, menarik banget Pak. Itu memang mungkin agak beda ya zamannya karena juga kampusnya juga agak berbeda gitu. Mungkin lanjut deh Pak, mungkin tentang saya langsung nanya aja deh tentang sekarang jabatan Bapak di Pusat Diseminasi dan Kemitraan gitu. Jujur Pak, saya sebagai orang yang kayak pinginnya nantinya jadi peneliti itu kan kayak
saya terlalu terpaku pada hal-hal yang teknis gitu Pak. Kayak saya terlalu sering terpaku sama orang-orang di PT KRN, di PT BBN gitu-gitu kan. Di zona nyaman gitu. Iya, di zona nyaman gitu. Tapi saya penasaran gitu kan, namanya pusat diseminasi dan kemitraan gitu. Maksudnya lingkup kerjanya itu seperti apa sih Pak PDK itu Pak? Oke, ya. Jadi sesuai dengan namanya gitu ya. Diseminasi itu kan sebenarnya membuka cakrawala keilmuan atau pemahaman gitu ya. Jadi masyarakat itu berdasarkan hasil survei itu kan sebagian besar masih berpersepsi bahwa nuklir itu bahayalah, gitu, senjata lah, merusak lah, membunuh dan sebagainya. Nah, image itu memang tidak pernah hilang karena apa? Karena informasi-informasi yang selalu memberondong mereka itu lebih banyak itunya daripada yang manfaat positifnya gitu ya. Nah, ini kan harus dibuka ini wawasan seperti ini. Ditambah lagi kalau kita sekolah di SD SMP itu buku textbook kita itu masih mengenalkan nuklir itu dari bom gitu ya. Ya, traumatik itu bisa dibawa terus sampai ke zaman sekarang. Karena apa? Karena medianya yang menggambarkan ya itu, mau tidak mau ya itu yang kita tangkap gitu ya. Nah, pekerjaan kami adalah membuka cakrawala itu agar masyarakat ini paham bahwa nuklir itu sudah berkembang cukup luas, cukup maju, dan kemudian kemanfaatannya sudah dialihkan dari yang merusak ke yang bermanfaat ya. Karena nuklir tadi seperti yang saya gambarkan di awal tadi, itu kan bisa merasuk ke seluruh bagian kehidupan gitu ya. Dari energi untuk menyediakan listrik, menyediakan panas dan hal-hal yang lain gitu ya. Kemudian bisa industri itu bisa untuk radiografi gitu, untuk pemetaan atau mengimagekan bahan-bahan padat yang di dalamnya orang tidak paham gitu ya. Itu bisa dipotret gitu ya, dipotret kemudian kita bisa mendapatkan gambaran apakah beton itu keropos apa tidak, apakah kemudian rongga-rongga badan kita itu ada yang aneh apa tidak gitu ya. Nah, itu bisa dipetakan. Nah, kemudian bisa untuk mencari sumber air yang kedalaman ratusan meter itu dengan teknologi lain susah gitu, tapi dengan nuklir mudah gitu ya. Kemudian mengetahui ini minyak-minyak yang menggumpal itu yang ada di sumber-sumber minyak lama itu bisa juga dari mengetahui sampai mengangkatnya. Karena apa? Karena minyak-minyak yang padat itu nanti bisa diinjeksi uap panas dari nuklir juga gitu. Nah, kemudian menjadi encer bisa dinaikkan lagi. Ya, betul. Nah, kemudian misalnya mendeteksi ini bendungan lah apa yang berisi air di dalamnya gitu. Kalau ada kebocoran awal itu sudah bisa dideteksi dengan nuklir gitu dengan ya. tracing dari nuklir ya. Ya, kemudian dari kesehatan, industri, pangan juga bisa menggunakan nuklir. Dari sejak kita membuat tanaman itu menjadi produktivitasnya tinggi, tahan terhadap penyakit, kemudian cara pemupukan, sampai ke pasca panennya itu bisa diurusi dengan nuklir gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau di negara tropis kan biasanya kerusakan pasca panen itu tinggi sekali, bisa mencapai 70% ya. Handlingnya itu karena mungkin tidak bagus gitu ya, itu bisa 70% rusak. Nah, nuklir bisa mensterilisasi atau mengawetkan dari mikroba-mikroba atau jamur yang merusak itu, yang membuat menjadi busuk, itu bisa mengamankan dari kerusakan pasca panen itu. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa nuklir ini luar biasa sebetulnya kalau kita manfaatkan. Tapi jangan lupa juga bahwa masyarakat ini harus dipahamkan juga tentang risiko. Karena kalau kita menggunakan nuklir itu risikonya ada loh, gitu loh, ya. Nah, sehingga orang-orang yang bekerja dengan nuklir itu juga harus diberikan pelatihan, diberikan pengetahuan, nah supaya nanti kita bisa mengambil manfaat, tetapi resikonya bisa diperkecil atau diminimalisir. Nah, itu adalah diseminasi ya, edukasi lah gitu ya. Nah, termasuk juga dengan misalnya mau dipakai untuk listrik. Nah, itu kan mereka paham bahwa nuklir itu yang untuk listrik ada di Chernobyl, ada di Fukushima, ada di Three Mile Island. Itu peristiwa-peristiwa atau momentum-momentum yang selalu diingat oleh masyarakat. Bahwa nuklir itu kalau misalnya meledak ya sudahlah, habislah kita semuanya gitu kan. Nah, ini kan tidak mudah ya menjelaskan seperti ini, tidak mudah.
Padahal sebetulnya kalau kita bicara statistik, kecelakaan dibanding dengan yang kemanfaatan itu memang jauh lebih kecil. Iya, sangat jauh lebih kecil sebenarnya. Iya, seperti orang menggambarkan kecelakaan mobil di darat dengan pesawat udara itu gimana? Ya mengerikan udara, tetapi dari prosentase atau secara statistik itu sebetulnya pesawat udara itu paling aman, alat transportasi paling aman. Nah, kita bisa nggak membawa nuansa atau pengetahuan bahwa nuklir itu aman meskipun ada kecelakaan. Gitu. Nah, itu tugas kami seperti itu. Iya, itu nah, kan. Kemudian yang kemitraan itu, jadi kami ini kan lembaga litbang. Lembaga litbang itu ada produk-produk yang kemudian dihasilkan ya. Nah, yang dihasilkan ini harus di-delivery, harus disampaikan kepada penggunanya siapa. Nah, nanti kalau penggunanya sudah ketemu, mereka sepakat untuk memanfaatkan karena mungkin ada nilai ekonomisnya dan sebagainya, ya sudah kita jalin kemitraan supaya mereka bisa menggunakan itu, tapi dengan ada persyaratan-persyaratan, misalnya ya harus membayar royalti kalau ada patennya, gitu. Kalau ada kepakarnya ya harus membayar menurut narasumber. Kira-kira gitu lah, Mas. Ya, berarti saya mau coba gali lebih dalam tentang kemitraan dulu kali ya, Pak ya. Ini saya baru tahu nih, kalau saya pikir tuh kemitraannya itu kemitraan yang kayak menjalin kayak di antar lembaga penelitian gitu kan. Tapi berarti kalau saya tangkap kayak gini nih, berarti nggak cuma antar lembaga penelitian tapi juga masuk ke industri juga ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi pada prinsipnya kan memang kemitraan secara penguasaan teknologi wajib, karena lembaga penelitian kan memang arahnya ke situ ya, bahwa kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan lembaga litbang baik di nasional maupun internasional, dengan negara lain, itu kan intinya supaya nanti kita bisa bersama-sama menguasai teknologinya. Tetapi kalau sudah menghasilkan, ya ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Karena Indonesia sekarang ini kan dipimpin oleh presiden yang notabene seorang pengusaha gitu ya. Nah, kita itu ditagih. Mana sih lembaga litbang itu kontribusinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kami mulailah dengan cara tadi, misalnya teknologi apa yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat kita survei, kemudian yang sesuai dengan jangkauan mereka kita survei. Nah, kemudian kita transaksi. Transaksi itu bisa dalam bentuk kontrak royalti ya, atau pemberian jasa. Jasa itu ada jasa penelitian, jasa iradiasi, jasa analisis unsur dan sebagainya itu. Itu adalah bentuk-bentuk kemitraan kita. Nah, berarti terus kemudian yang tentang diseminasinya nih, itu kan tadi bilang kayak agak susah memang masyarakat Indonesia karena udah terlanjur tahunya itu hal-hal buruknya duluan gitu kan, karena memang teknologi nuklir ini kan munculnya karena ya teknologi yang buruk duluan gara-gara bom kan nuklir ini muncul gitu. Itu juga saya kan juga salah satu alasan bikin podcast ini kan juga pingin menyebarkan hal-hal baik itu ya, mengedukasi juga gitu. Tapi kalau dari sisi PDK itu diseminasinya itu strateginya, kalau misalnya dari PDK sendiri udah tahu nih bahwa memang masyarakat Indonesia itu relatif susah untuk mencoba diedukasi mengenai hal-hal baik tentang nuklir. Lalu strategi dari PDK gimana, Pak, menanggapi hal itu? Oke, terima kasih. Jadi strategi kami itu ada berbagai metode begitu ya. Yang pertama tadi edukasi. Nah, edukasi itu kita mau tidak mau juga harus bermain di kurikulum gitu ya, bahan ajar. Kemudian melakukan edukasi guru. Nah, kami sudah kerjasama dengan Kemendikbud yang notabene mereka kan adalah satmingkalnya para guru gitu ya. Kemudian maksudnya apa juga itu, Pak? Satmingkal itu adalah satuan? Satmingkal itu bapaknya lah gitu ya. Punya kewenangan untuk mengelola guru ini kan Kemendikbud ya. Oke. Iya. Nah, kemudian juga yang menentukan kurikulum lah, bahan ajar, kemudian juga paket-paket bahan ajar dan sebagainya itu kan mereka gitu ya. Kita batang mana bisa misalnya langsung membuat buku ajar kemudian diajarkan ke sekolah-sekolah kan nggak mungkin ya. Iya. Nah, jadi kita bekerja sama dengan mereka. Kemudian bersama-sama juga nyusun materi kurikulum tentang nuklir yang ada di sekolah-sekolah itu. Jadi misalnya di SMP, SMA,
kemudian di perguruan tinggi. Nah itu dengan berbagai jalur, katakanlah kalau yang vokasi gitu kan, ya misalnya ada fisika medis lah gitu ya. Kalau misalnya kemudian ada elektromekanik nuklir dan sebagainya, itu kan sekolah-sekolah vokasi yang bahan ajarnya harus kita sentuh juga. Tetapi yang sifatnya umum ya di SMP, SMA itu kita mulai perkenalkan apa itu nuklir, apa itu radiasi, apa itu manfaatnya, apa itu risikonya. Kemudian hasil pengembangan itu nanti bisa di bidang keilmuan apa saja. Nah itu seperti itu ya, yang diedukasi. Tetapi selain itu kita juga mengedukasi guru ya. Jadi guru-guru itu biasanya masuk ke kelompok yang namanya MGMP ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, itu kita sentuh itu. Di seluruh Indonesia mereka kita persilahkan untuk mengikuti diklat proteksi radiasi, fisika radiasi dan sebagainya seminggu gitu ya. Nah, kemudian nanti mereka kembali ke kelas itu sudah punya bekal keilmuan, punya textbooknya, punya bahan ajarnya, ya sudahlah itu akan menjadi. Nah, guru itu kan tanpa kita kasih honor kan mereka sudah ngajar pasti kan. Iya, betul. Nah, yang penting kita berikan bekal saja, ya mereka setiap mengajar ya akan disampaikan. Iya. Nah, kemudian juga materi nuklir itu memang diwajibkan di SMP SMA itu ada di situ ya. Kemudian melalui petani. Kalau melalui petani ya jangan ngomong fisika, jangan ngomong proteksi gitu ya. Iya. Nah, itu kita bawa produk kita yang mungkin dari varietas benih ya. Kita menghasilkan benih padi, benih kedelai, sorghum, gandum, kapas dan sebagainya. Kita bawa ke suatu daerah, nanti di sana ada namanya demo plot ya. Demo plot itu percontohan lah ya. Benihnya kita tanam 1 hektar, 2 hektar. Nah, kemudian mereka kita kasih tahu cara budidayanya. Nah, nanti setelah panen, nah itu kita undang, kalau memang itu nanti bisa menunjukkan bahwa memang padi kita itu bagus, kedelai kita itu bagus, kita undanglah yang banyak dari petani-petani kelompok lain gitu. Nah, itu akan menjadi viral itu nanti. Dan itu kan ya, banyak terjadi juga di Jawa Tengah itu banyak. Saya kan sering lihat ada kayak panen. Seluruh Indonesia apa ya? Panen raya gitu-gitu Pak ya. Sudah 24 provinsi kita masuk. Oke. Ya. Jadi benih-benih kita sudah viral juga. Kira nanti Mas Harun kalau mau kampungnya mana namanya? Saya di Surabaya Pak, kampungnya Pak. Nah, Surabaya itu coba nanti agak geser sedikit ya ke Malang lah, ke Kediri, ke Banyuwangi. Itu kedelai kita, padi kita sudah sangat viral di sana. Ke Lamongan, nah, seperti itu ya. Nah, sejalan dengan itu nanti kita jelaskan juga, ini padi ini bukan dihasilkan dari persilangan, bukan dari penyerbukan dan sebagainya, tetapi dari penembakan atau penyinaran radiasi. Jadi sedikit demi sedikit mereka kita pahamkan. Nah, mereka pertanyaannya pasti, apakah nanti kita nggak kena nuklirnya Pak? Nah, mulai dari pertanyaan itulah kemudian kita edukasi. Jadi masyarakat itu kita edukasi. Nah, kemudian untuk masyarakat industri ya tentu saja beda. Nah, nanti kita undang mereka di suatu momen tertentu, kemudian kita demonstrasikan produk-produk kita. Nah, kemudian kita tunjukkan ini produk ini namanya apa, kemanfaatannya apa, bisa digunakan untuk apa. Nah, tentu saja produk yang kita tampilkan itu yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi misalnya saja ya, kalau kita mengenalkan perangkat yang namanya renograf, tiroid uptake, kemudian sumber radioaktif dan sebagainya, yang kita undang itu ya bisa dokter, bisa manajemen rumah sakit. Ya. Nah, nanti kita kita paparkan lah ini alat apa, untuk apa. Nah, kalau memang ada yang tertarik nanti kita tempatkan alat kita di rumah sakit itu untuk uji performance gitu ya. Biar dokter percaya. Nah, nanti setelah itu biasanya kontrak kemitraan. Contoh-contohnya seperti itulah Mas. Iya. Itu tadi bagian pertama dari obrolan kita dengan Pak Eko Madi Parmanto. Minggu depan kita akan kembali dengan pembahasan yang menarik mengenai pusat diseminasi dan kemitraan. Jadi stay tune dan bye-bye.